Selamat datang di studio kita, tentunya di acara Me, Let's Study with Me. Jangan edukasi ringan yang akan menambah wawasan kalian. Bersama Mayang dan juga Alsyara. Kali ini kita akan membahas tentang topik internet. Alsyara, pertama kali kamu mengenal internet sejak kapan? Aku mulai sejak kelas 4, pertama main games. Kamu? Juga sama, pertama kali mengenal games. Dan setelah ini kita akan membahas lebih lengkap sejarah internet. Jadi jangan kemana-mana ya, stay di channel ini. Welcome back, kembali lagi bersama kita dari Dimi. Kali ini kalian masih ingat kan dengan topik kali ini adalah sejarah internet. Alsyara. Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency. Tujuan utama ARPANET untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia untuk menghindari pemusatan informasi di salah satu titik yang dianggap rawan untuk dihancurkan pada saat terjadi peperangan. Cara ini diharapkan apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melewati jaringan tersebut langsung dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Di awal 1980-an, ARPANET terpaksa menjadi dua berhubungan, yaitu ARPANET dan Melnet, sebuah jaringan militer. Akan tetapi keduanya masih bisa dapat dilakukan. Pada mulanya, jaringan interkoneksi ini disebut ARPANET, nama kelamaan dipanggil internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dan dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi seperti UCLA, University California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Disusul dengan dibukanya layanan UCNet dan BitNet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi atau PC. Berikutnya, protokol standar TCP atau IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982. Disusul dengan penggunaan sistem DNS atau Domain Name Service pada tahun 1984. Secara Di tahun 1986, lahir National Science Foundation Network atau NSFNet yang menghubungkan para periset di seluruh dunia dengan 5 buah superkomputer. Jaringan ini berkembang di berbagai jaringan akademis, termasuk di university. NSFNet menggantikan tugas ARPANET. Dengan demikian, ARPANET resmi dibubarkan. Saat NSFNet dibangun, berbagai jaringan internasional didirikan dan dihubungkan dengan NSFNet. Antara lain, Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Jepang bergabung ke dalam jaringan ini. Mayang? pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote access, email, maupun diskusi melalui newsgroup atau UCNet. Layanan berbasis grafis seperti World Wide Web saat itu masih belum ada. Yang ada hanyalah layanan yang disebut Gopher, yang dalam beberapa hal mirip seperti web yang kita kenal saat ini, kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks. Kemajuan berhasil dicapai pada tahun 1990 ketika World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN atau Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Berdasarkan proposal yang dibuat oleh tim Berners-Lee. Namun demikian, World Wide Web browser yang pertama baru lahir 2 tahun kemudian, pada tahun 1992 dengan nama Viola. Viola diluncurkan oleh Payway dan didistribusikan bersama CERN World Wide Web. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini. Dan setelah ini kita akan memberitahu pengertian internet dan internet. Jadi jangan kemana-mana. Sel dan Kanima. Welcome back. Kembali lagi bersama kita. Kalian pasti tidak lupakan dengan topik kali ini. Kali ini kita akan mengerjakan pengertian internet dan internet. Alsyara.
Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking. Internet adalah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan global melalui telepon, radio link, satelit, dan sebagainya. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP dan IP. TCP atau Transmission Control Protocol bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar. Sedangkan IP atau Internet Protocol berfungsi memilih rute terbaik transmisi data. Dengan transmisi data memilih rute alternatif jika rute tidak dapat digunakan, mengatur dan mengirim paket dan pengiriman data. Hai, welcome back. Kembali lagi bersama kita pindah studio lagi. Ya, dan sekarang kita ada di studio ketiga. Kali ini kita akan manfaat internet. Manfaat internet ada beberapa bidang, yaitu pertama, secara Bidang pendidikan. Para mahasiswa sudah tidak perlu mengaduk-aduk lagi buku-buku di perpustakaan karena hanya tinggal membuka saja situs di internet dan mendapatkan banyak sekali beberapa mata pelajaran yang diperlukan. Hanya tinggal buka Wikipedia, Google, pokoknya semua praktis. Dan bidang apa lagi, Mayang? dari bidang agama. Internet juga dalam bidang keagamaan. Bidang yang biasanya jarang mendapatkan perkembangan teknologi, internet dimanfaatkan untuk sarana dakwah maupun diskusi keagamaan. Di Indonesia, jaringan-jaringan seperti Isnet atau Islam dan Parokinet atau Katolik telah lama beroperasi dan memberi manfaat yang besar bagi umat. Kegiatan sosial seperti pengumpulan zakat dan infak dapat dilaksanakan secara cepat melalui sarana internet. Lalu dan ada bidang sosial. Sosial ini untuk mencari teman juga bisa, terus menawarkan kesempatan bisnis atau berbagai macam-macam bidang sosial. Lalu bidang komunikasi. Hadirnya teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol, penggunaan telepon tidak lagi perlu mengeluarkan biaya sambungan telepon internasional yang sangat mahal untuk menghubungi kolega atau keluarga di luar negeri. Teknologi ini memungkinkan kita melakukan percakapan telepon internasional dengan ongkos yang hanya sedikit lebih mahal dari biaya pulsa telepon lokal. Lalu pada bidang hiburan, bagi yang berniat mencari hiburan, internet menawarkan pilihan yang berlimpah. Dengan manfaat game server, seseorang dapat bermain game bersama lawan dari negara lain maupun melalui dari kota-kota lain. Pencinta musik juga semakin dimanja dengan hadirnya klip MP3 dari lagu-lagu favorit. Bagi yang haus akan informasi dari dunia entertainment, internet adalah surga dengan berlimpahnya situs-situs web para artis baik nasional maupun internasional. Dan juga ada bidang ekonomi, yaitu bidang bisnis, elektronik, e-government, dan lain-lain. Pokoknya yang depannya acara. Dan di lain manfaatnya juga ada juga kerugiannya. Karena internet itu luas, ada juga dampaknya itu, dampak negatifnya itu adalah situs pornografi yang terjadi di berbagai negara dan bisa diakses secara free. Dan juga ada violence and gore dan penipuan serta carding. Itu dari dia manfaat dan kerugian internet, sejarah internet, dan beberapa pengertian internet. Dah, teman-teman, Sekarang sudah selesai. Jadi tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Acalami. Sampai jumpa. Salam. Salam.
kita terjadi acara Me, The Study With Me. Tentunya dengan Hai, Selamat datang sehingga kami terjadi acara Me, The Study study With Me. Tayangan lagu mampus. Hai, Selamat datang di kami di acara Me, The Let's Study With Me. tayangan edukasi ringan yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Of course, dan tapi kita kali ini kita nggak perkenalan. Tunggu aja. Of course, jadi tetap stay in channel ini. Yang Hai, kembali lagi bersama kita. Dan Tentu saja kalian tidak lupakan topik kita kali ini. ya, tapi kita kali ini tentang internet dan kita akan membahas tentang sejarah internet. Aku Ya, pada tahun 1969 pertama kali dibangun internet. Sorry.